Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kita ulang kembali pelajaran yang telah lalu karena ilmu yang diulang-ulang secara terus-menerus itu akan menerap, akan menempel sampai akhir hayat, akhir kehidupan. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan, yaitu untuk kelas 9 MTS Versi 1 Bogor, yaitu 5 kaidah terpenting dalam menguraikan semua bab dalam fikih. Sebagian ulama mengembalikan fikih kepada 5 kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Kedua, al-yaqinu la yazalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan keraguan. 3, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ad-darru yazalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang kelima, al-adatu mahkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam mengembalikan fikih kepada 2 kalimat saja, yaitu menolak mafsadat dan menarik maslahat. Menolak kerusakan dan menarik maslahat, menarik kemaslahatan, keberesan. Sedangkan sebagian ulama mengembalikan hanya pada 1 kalimat saja, yaitu menarik maslahat. Imam At-Taj Asy-Syubki berkata, yang benar menurutku jika yang dikehendaki secara global maka memang demikian. Akan tetapi jika dikehendaki secara jelas, terperinci, maka bisa lebih hingga 20, bahkan mencapai 200 kaidah. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Hal-hal yang berkaitan dengan kaidah ini diantaranya dasar atau sumber kaidah ini firman Allah Ta'ala, ya, di dalam surat Al-Imran 145, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami beriman kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuluh fa hijratuhu ilallah wa rasuluh, wa man kanat fa hijratuhu lidunya yusibuha amra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaq alaih, dari sahabat Ibnu Umar. Jadi sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju, gitu, muttafaq alaih. Kemudian ada juga hadis Nabi, gitu ya, barang siapa yang berhutang dan berniat membayarnya, maka pasti Allah Ta'ala akan melunasinya pada hari kiamat jika dia niatnya untuk membayar. Dan siapa saja yang menghutang dengan niat tidak membayarnya, maka kemudian ia mati, maka Allah Ta'ala berfirman, engkau menyangka bahwa aku tidak akan mengambil hak hambaku, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, kemudian letakkannya pada kebaikan yang lain yang menghutangi. Apabila ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan yang menghutangi akan diletakkan pada orang yang berhutang. Jadi kebaikannya itu ditimpakan kepada orang yang meminjamnya, kalau tidak, niatnya tidak mau membayar. Jadi bayar ya hutang itu. Kemudian dikuatkan lagi dengan sabda Nabi, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat akan bangun untuk sholat malam, kemudian kedua matanya mengalahkannya bangun untuk sholat malam, sholat tahajud hingga waktu subuh, maka akan ditulis baginya menurut apa yang ia niatkan, sedangkan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Tuh ya, kalau kita niat untuk sebuah kebaikan itu sudah dicatat oleh Nabi, walaupun kita tidak mengamalkannya, tapi kita niatnya mau mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut, sudah dicatat. Berbeda dengan keburukan, kalau kita niatnya keburukan itu tidak dicatat. Oke, langsung saja ke bab-bab fikih yang bisa diuraikan dengan menggunakan kaidah ini. Sudah mutawatir di kalangan para imam tentang keistimewaan derajat hadis niat,
Imam Asy-Syafi'i, ya Muhammad Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga ilmu, loh ya. Imam Baihaqi berkata hadis niat ini adalah sepertiga ilmu, sebuah usaha hamba terletak pada niat, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian dari tiga hal tersebut, bahkan yang paling unggul. Karena niat adalah ibadah tersendiri, sedangkan yang lain butuh kepada niat. Dari sini timbul atau muncul hadis Nabi tentang niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis itu sahih. Maka orang beriman akan kekal di surga sekalipun ia taat kepada Allah hanya seumur hidupnya saja, karena ia berniat sendiri seandainya tetap hidup ia akan selalu teguh pada iman sehingga ia diberi balasan berupa kekal hidup di dalam surga sebab niatnya. Sebagaimana orang kafir sekalipun ia hanya bermaksiat kepada Allah, ia akan disiksa dengan kekal di dalam neraka karena niat adalah kufur selama hidupnya. Tuh ya, perbedaan niat iman dan kufur. Kemudian bab-bab fikih yang bisa diuraikan dengan menggunakan kaidah ini diantaranya seperempat dari ibadah butuh kepada niat, seperti wudu, seperti mandi baik fardu atau sunnah, sholat dengan segala macamnya, fardu ain dan fardu kifayah, sholat rawatib, sholat sunnah, sholat kosor itu meringkas sholat tadinya 4 jadi 2. Hanya ini bisa dilakukan dalam mengkosor dan menjamak. Kalau jamak itu menggabungkan sholat asar dengan zuhur atau zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak bisa. Jadi niat jadi imam dan makmum ini juga harus memakai niat nih. Membayar zakat, menggunakan perhiasan atau menyimpannya, perdagangan, dan menyimpan untuk di bulan puasa baik fardu atau sunnah, i'tikaf, haji dan umrah. Kemudian seperempat muamalah butuh kepada niat juga. Kemudian munakahah, ya, bab pernikahan, jinayah, jual beli. Kemudian maksudnya didapatkannya pahala hanya apabila dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tuh ya. Jadi tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena yang lain, karena perempuan atau dunia yang lain. Bahkan akan menjalar kepada seluruh perbuatan yang mubah apabila bertujuan supaya kuat ibadah dan menjadi perantara ibadah. Seperti makan, niatnya kita makan itu untuk ibadah, tidur kita untuk kuat ibadah, biar ada energi tenaga, itu dihitungnya sebagai pahala. Kemudian alasan mengapa niat disyariatkan. Niat disyariatkan adalah untuk membedakan ibadah dan adat kebiasaan serta membedakan tingkatan ibadah sebagian dari yang lain. Contoh, wudu ya dan mandi bisa untuk membersihkan diri supaya dingin atau pun untuk ibadah gitu. Menahan diri dari makan dan minum ada kalanya untuk penjagaan, pengobatan atau keperluan lain seperti saum. Kemudian memberikan harta kepada orang lain ada kalanya sebagai hibah untuk tujuan duniawi atau sebagai bentuk taqarrub seperti zakat, sedekah, kifarah dan yang lainnya. Kemudian menyembelih binatang kurban terkadang untuk makan-makan atau untuk taqarrub dengan mengalirkan darah. Maka tujuan disyariatkan niat adalah supaya dapat dibedakan antara bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan yang lainnya gitu. Jadi ada nilainya di sisi Allah. Seperti tadi wudu, mandi, sholat, puasa dan yang lainnya terkadang bisa berupa fardu, nazar atau sunnah. Tayamum terkadang dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil ataupun jinabah. Jinabah itu mandi junub, mandi besar, padahal pelaksanaannya sama. Maka disyariatkan niat. Niat adalah untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Itu ya, maka niat ini adalah hukumnya wajib. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah ini. Nah, jadi yang berkaitan kaidah dengan al-umur bil maqasidiha tentang niat adalah sama niatnya nih kaidahnya mayustaratu fihi ta'yin fal khata fihi mubtil. Sesuatu yang memerlukan penjelasan maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Kemudian sama juga dengan kaidah al-umuru bil maqasidiha ini mayustaratu ta'aradu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan ida'yanu wa ikhtadara. Sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global dan tidak memerlukan penjelasan sendiri, maka ketika salah dalam memberikan penjelasan secara rinci dapat membahayakan. Kemudian sama juga kaidahnya dengan ma la istaratu ta'aradu lahu
jumlatan wal tafsilan idza ayanahu wa ta'alam yadur gitu ya. Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasan secara global maupun terperinci ketika ditentukan dalam salah dalam menentukannya maka seterusnya tidak membahayakan. Kemudian sama juga dengan maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud sebuah ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan. Kemudian kaidah-kaidah sudah diterangkan dalam kitab Mabadi Awaliyah ya, kemarin sudah dijelaskan. Dikecualikan dari kaidah nomor 4 hanya pada satu tempat saja, yaitu sumpah di hadapan qadi adalah menurut niat qadi. Qadi niat seorang hakim. Kemudian sama juga dengan kaidah aniyatu fil yamin tukhassasu lafzi am wala ta'ammamul khas. Niat dalam sumpah akan mengkhususkan lafaz umum dan tidak akan mengumumkan lafaz khusus. Contohnya orang bersumpah menggunakan kata-kata saya tidak akan berbicara kepada siapapun, padahal yang dimaksud adalah Zaid, maka sumpah hanya tertuju pada Zaid saja. Orang yang bersumpah tidak akan minum air dan pemberian seseorang ketika haus, maka sumpah tersebut hanya tertuju pada air yang dia sifati, dan dia tidak dianggap melanggar sumpah apabila ia makan dari makanannya. Memakai pakaian sekalipun ia berniat tidak akan mengambil manfaat sedikitpun darinya. Berbeda dengan pendapat Imam Asnawi yang mengatakan niat dalam sumpah akan mengkhususkan lafaz umum dan akan mengumumkan lafaz khusus. Selanjutnya kaidah yang sama dengan al-amru bi maqasidiha. Tidak melaksanakan ibadah sebab ada uzur halangan yang jika disandanya tidak ada uzur dia akan melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahalanya. Dari Abu Musa Rasulullah bersabda, "Idza maradul 'abdi aw safaruk." Jadi kutubun lahu minal amal maka nasahihan muqiman. Rahal Bukhari. Jika seorang hamba sakit atau mengadakan perjalanan maka akan ditulis baginya amalan sebagaimana yang dilakukan ketika dalam keadaan sehat atau ketika di rumah. Hadis riwayat Bukhari. Hal-hal yang berkaitan niat nih ya. Hal-hal yang berkaitan dengan itu ada 7 dikumpulkan oleh ungkapan penyair. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syaratun wa maksusun hasan. Ada 7, 1 hakikatnya, niat hakikatnya, hukumnya, tempatnya, waktunya, caranya, syaratnya. 7 yang terakhir dan tujuannya. Kaidah kedua ya, sudah dapat pahami itu tentang niat ya, pentingnya niat. Kaidah kedua al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Hal-hal yang berkaitan dengan kaidah ini diantaranya dasar atau sumber kaidahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an wa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan." Rawahu Muslim. Apabila seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, pengen kentut, pengen buang angin, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Tuh gitu ya, jangan ragu-ragu sampai dia keluar kentut atau bau kentut gitu. Kemudian jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholat sehingga ia tidak mengetahui berapa rakaat ia telah sholat, baru 3 atau 4 nih, maka hendaknya ya buang keraguannya dan meneruskan apa yang diyakini. Yang mana yang diyakini 3 atau 4. Kalau 3 yakinnya 3, kalau 4 yang yakinnya 4. Kemudian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah ini antara lain yang berkaitan dengan kaidah ini antaranya al-aslu baqau makan ala makan. Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaan semula. Kemudian al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Kemudian kaidah yang berkaitan dengan ini dengan al-yaqinu la yazalu bisak, al-aslu adam. Hukum asal adalah ketiadaan. Kemudian yang berkaitan ini juga al-aslu fil asya' ibahah. Hukum asal segala itu adalah boleh. Al-aslu fi kulli hadits takdirhu fi aqrabi zaman. Asal segala kejadian diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya, dengan waktunya. Contoh-contoh kaidah ini sudah diterangkan dalam kitab Mabadi Awaliyah ya. Gitu, barang siapa yang ragu siapa yang ragu apakah ia sudah melaksanakan sesuatu atau belum, maka aslinya ia belum melaksanakannya, itu kaidahnya. Kemudian
Man yakinul fil syosyak fil qalil au katsir hamala ala qalil gitu. Barang siapa yang sudah yakin melakukan pekerjaan dan dia ragu dalam masalah sedikit atau banyak, maka yang dimungkinkan adalah yang sedikit. Tuh, yang sedikit. Kemudian masabata biyaqini la yartafi'u illa biyaqin. Perkara yang sudah ditetapkan bahwasanya yakin maka tidak bisa hilang kecuali dengan yakin juga gitu. Al aslu fil kalam al haqiqat. Hukum dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Contoh, jika seorang berwakaf kepada anak-anaknya atau berwasiat kepada mereka, maka tidak bisa memasukkan cucu menurut pendapat yang sah, karena menyebut anak secara hakiki adalah anak kandung. Jika seorang bersumpah tidak akan bertransaksi jual beli kemudian mewakilkan transaksi tersebut kepada orang lain, maka ia tidak melanggar sumpah sebab mengikuti hakikat sumpahnya. Jika seorang berkata rumah ini adalah milik Zaid, maka kata-katanya telah menetapkan kepemilikan kepada Zaid, sehingga jika ia mengatakan yang saya dikehendaki dari kata-kata itu adalah rumahku, maka tidak perlu didengar. Kemudian kaidah yang berkaitan dengan itu, al aslu fil abdal tahrim. Hukum asal kemaluan wanita adalah haram. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya seorang wanita atau seorang laki-laki kecuali terhadap istrinya mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Mu'minun. Contoh kaidah ini sudah diterangkan dalam kitab Mabadi Awaliyah. Al-aslu fil mankuhat wal mamlukat halal. Hukum asal wanita yang sudah dinikahi dan yang sudah dimiliki adalah halal gitu ya, ada ijab qabul, ada akad. Kemudian dalilnya adalah ayat di atas. Imam Syuuti mengatakan kaidah ini masuk pada seluruh bab fikih dan masalah-masalah yang mungkin dirinya pencapainya 3/4-nya atau lebih gitu ya. Jadi yang belum di luar itu adalah haram gitu ya. Di luar nikah haram. Kemudian pembagian syak itu terbagi 3 macam. Ada syak yang timbul dari hukum hanya haram, kemudian syak yang timbul dari perkara yang asli hukumnya mubah, kemudian ketiga yang tidak diketahui. Contohnya gini, seorang mendapati kambing dalam keadaan sudah disembelih, kemudian ragu akan petunjuk yang menghalalkan, tidak tahu yang menyembelih. Seandainya di tempat itu mayoritas mempunyai muslim, maka boleh makan karena mengikuti umum yang dapat dipahami secara nyata. Jika ditemukan air yang sudah dalam keadaan berubah dan keadaan bahwa perubahan itu disebabkan oleh najis atau karena lamanya diam, maka dibolehkan bersuci dengan menggunakan tersebut karena mengikuti asal hukum air tersebut adalah suci. Gitu. Kalau tidak tahu ya boleh. Kemudian jika seorang yang kebanyakan hartanya adalah haram, tapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa harta yang akan diambil tersebut adalah yang haram, maka boleh bertransaksi jual beli dengannya karena ada kemungkinan halal dan tidak ada bukti yang mengharamkan. Akan tetapi hukumnya makruh sebab khawatir terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi telah selesai keterangan disampaikan oleh Imam Al-Ishfirayini ya. Kemudian kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Hal yang berkaitan dengan kaidah ini diantaranya dasar sumber kaidah ini firman Allah Ta'ala, Allah menghendaki kemudahan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Kemudian sabda Nabi juga menguatkan kaidah ini, aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan longgar gitu ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, wahai Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi SAW bersabda, agama yang lurus dan longgar. Jadi seluruh rusuh syariat dan keringanannya dapat diuraikan melalui kaidah ini. Hal-hal yang masuk dalam makna kaidah ini bisa masuk pada kaidah adalah perkataan Imam Syafi'i. Jika perkara sudah menjadi sempit maka akan menjadi longgar dengan perkataan ini. Beliau menjawab pertanyaan di 3 tempat, yaitu ketika seorang wanita tidak ada wali dalam perjalanan kemudian menyerahkan perwalinya kepada orang lain, maka Yunus bin Abdil Ala berkata, saya telah bertanya kepada Imam Syafi'i bagaimana hal ini. Beliau menjawab, jika perkara sudah sempit maka akan menjadi longgar gitu ya.
Jadi tadinya seorang perempuan itu tidak boleh berpergian kecuali dengan ada wali, ada dengan mahramnya. Itu tidak boleh berpergian kecuali dengan mahramnya, tadi suaminya. Maka kalau tidak ada, dalam keadaan sempit, dalam darurat, itu boleh diwakilkan ya. Kemudian ada juga suatu wadah dari tanah liat yang terbuat dari kotoran binatang. Apakah boleh berwudu dengan menggunakan wadah tersebut? Jadi wadah tersebut itu terbuat dari kotoran unta misalkan. Jika perkara sudah sempit maka akan menjadi longgar. Hukumnya jadi boleh. Ya. Karena kalau tidak ada wadah lain. Ketika ditanya mengenai masalah lalat nih, hinggap di kotor kemudian hinggap di pakaian, maka beliau menjawab, jika ketika terbang akhirnya kering maka tetap tidak mengapa. Tetapi jika basah maka apabila sudah sempit dia akan menjadi longgar. Jadi kan najis ya harusnya. Tidak boleh sholat kalau pakaian kita kotor kena najis. Tapi kalau lalat itu kering maka tidak mengapa. Kemudian kebalikan dari kaidah ini, para ulama memiliki kebalikan dari kaidah ini, yaitu idza tasa'at al-amru daqat. Jika perkara sudah longgar maka akan menjadi sempit. Putra Abu Hurairah berkata dalam ilmu usul fikih yang digunakan untuk menentukan suatu perkara adalah apabila suatu perkara sudah disempit maka akan menjadi longgar, dan jika sudah longgar maka akan menjadi sempit. Misalkan gerakan sedikit dalam sholat ketika terpaksa dikerjakan maka ditoleransi, maka diperbolehkan. Akan tetapi jika banyak dan tidak ada keperluan maka tidak bisa ditoleransi, maka batal sholatnya atau tidak syah. Begitu pula sedikit atau banyaknya kutu. Jadi kalau kepala kita banyak kutu, kita garuk-garuk itu masih ditoleransi. Kulit kita gatal atau apa gitu, garuk-garuk itu masih ditoleransi. Karena ada pemahaman 3 kali gerakan secara disengaja itu tidak sah sholatnya gitu ya. Padahal yang membatalkan sholat itu adalah kentut dari 2 lubang ya, kentut atau buang angin atau dari kencing gitu. Imam Ghazali memulai 2 kaidah ini dengan mengucapkan kullu ma tajawaz hadahu in akasha ila didih. Semua perkara jika sudah melewati batas maka akan berubah menjadi kebalikannya. Sebab-sebab takhfif keringanan, sebab takhfif dalam ibadah atau yang lainnya ada 7. Ada safar perjalanan, rusuhnya banyak diantaranya. Dalam perjalanan itu bisa dikosor itu meringkas sholat, menjamak, menggabungkan sholat asar dengan zuhur dengan asar, atau maghrib dengan isya kalau subuh tidak bisa. Kemudian berbuka ya saum ketika safar pada siang hari, kemudian mengusap wajah lebih dari sehari semalam. Kemudian sakit rusuh keringanannya banyak, diantaranya tayamum ketika sulitan menggunakan air, duduk dan tidur miring dalam sholat kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit boleh tidur terlentang berbaring gitu ya, atau memakai isyarat. Kemudian menjamak sholat, menggabungkan sholat, tertinggal sholat jamaah dan sholat Jumat tapi masih mendapatkan pahala. Berbuka pada bulan Ramadan ketika sakit, berobat dengan menggunakan barang najis itu masih diperbolehkan atau mendapat keringanan ya. Kemudian terpaksa maka mengucapkan kalimat kufur ketika dipaksa sebagaimana Allah Ta'ala. Ini cerita tentang sahabat Nabi tentang dipaksa oleh orang kafir Quraisy, suruh musyrik, suruh murtad. Maka Amir bin Yasir saking ketakutannya dia memeluk berhala lagi. Dalilnya tuh surat An-Nahl ya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, masih ada keimanan di dalam hatinya. Begitu pula minum khamar, kalau kita haus nggak ada air, adanya khamar, adanya arak, itu boleh, ada keringanan. Tapi kalau ada air, hukumnya meminum khamar, innamal khamru wal maisir kan, khamar yang memabukkan dan judi itu haram ya, najis. Kemudian lupa, dosa akan diangkat sebab lupa. Contohnya makan ketika puasa bulan Ramadan karena lupa gitu. Ketika puasa kita lupa lagi puasa terus makan,
itu diperbolehkan. Tapi kalau kita ingat lagi, maka teruskan saja puasanya. Nah, kemudian ada orang gila juga, ada anak kecil ya. Itu diangkat dari pena, maksudnya tidak dicatat sebagai kewajiban. Kemudian seorang salam ketika 2 rakaat karena lupa. Kemudian sengaja berbicara karena menyangka sholatnya sudah sempurna, maka sholatnya tidak batal. Ini sabda Nabi ya, sungguhnya Allah telah menetapkan salah, lupa dan umatku dari perkara-perkara yang mereka lakukan karena terpaksa. Kemudian bodoh tidak mengetahui ini, dia tidak ada ilmu sampai kepadanya, itu menjadi tidak dicatat. Berbicara ketika sholat tidak batal jika tidak tahu hukumnya. Ini orang yang meminjam barang setelah diambil oleh yang meminjami maka tidak wajib membayar upah. Dan kemudian kurang juga termasuk masyaqqah, sebab fitrah manusia wataknya dalam kesempurnaan, sehingga perlu ada keringanan dalam setiap pembebanan. Contoh, anak kecil dan wanita tidak memiliki kewajiban sebanyak laki-laki gitu. Seperti anak kecil dan wanita tidak boleh berjamaah sholatnya, tidak boleh jumatan ya, tidak boleh membayar jizyah. Waktu dulu ada jizyah upeti gitu ya, pajak. Kalau kita budak tidak dibebani perkara melebihi yang wajib atas orang merdeka. Dalam hal hukuman mereka hanya dibebani separuh dibandingkan orang merdeka. Kemudian keringanan juga ketika sulit, ada wabah penyakit corona gitu, seperti sholat kita ada corona nih, ada virus, sholat itu lebih baik sendiri. Tapi kalau tidak ada lagi wabah ya berjamaah gitu ya. Kemudian disyaratkan istinja dengan batu. Kemudian boleh jual beli delima. Kemudian ada juga khiyar, boleh melihat wanita dalam menghitbah, mengajar, bersaksi, muamalah dan mengobati. Itu boleh melihat wanita ketika melamar. Boleh menikahi wanita walaupun tanpa melihat terlebih dahulu, karena jadi di sana mereka akan menimbulkan kesulitan bagi kebanyakan orang terhadap anak-anak, saudara-saudara wanita mereka. Maka dimudahkan oleh syariat dengan tidak disyaratkan bagi setiap yang melamar untuk melihat. Tuh ya, lain halnya dengan jual beli. Jadi melamar tidak ketemu juga itu tidak apa-apa sebetulnya, tinggal nerima atau tidak. Tapi ya lebih baik kita cari tahu dulu, ta'aruf, kenalan. Yang tidak boleh itu kan pacaran, tidak boleh mendekati zina. Kemudian langsung saja, gugurnya dosa bagi mujtahid dalam kekeliruan dan dimudahkan bagi mereka dengan cukup pada tingkat zon saja. Kemudian macam-macam takhfif, keringanan. Macam-macam takhfif ada 7. Keringanan dengan cara menggugurkan, seperti gugur kewajiban Jumat ketika ada uzur, ada halangan, sakit, safar. Kemudian keringanan dengan cara mengurangi, seperti diperbolehkan sholat qashar mereka sholat. Keringanan dengan cara mengganti, seperti diperbolehkan mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum, itu ya. Diganti wudhu itu dengan tayamum, mandi janabah dengan tayamum. Keringanan dengan cara mendahulukan, seperti diperbolehkan sholat jamak dan mendahulukan zakat sebelum 1 tahun. Tuh. Keringanan dengan cara mengakhirkan, seperti diperbolehkan sholat jamak, menggabungkan sholat, mengakhirkan puasa Ramadan bagi orang yang sakit dan musafir. Keringanan dengan cara memurahkan, seperti diperbolehkan minum khamr karena tersesak, memakan bangkai atau memakan babi karena terpaksa, padahal hukumnya haram. Kalau kepaksa ya boleh. Keringanan dengan cara merubah, seperti merubah aturan sholat ketika terjadi kekhawatiran perang atau sholat khauf gitu ya. Sholat khauf itu yang satu jaga, yang satu lagi sholat, terus gantian gitu ya. Kemudian kaidah keempat, ad-darur yazalu, sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini atau sumber kaidah ini, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, wala tufsidul fil ardh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sabda Anda juga menguatkan kaidah ini, tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta kerusakan pada orang lain.
gitu. Permasalahan fikih yang dibangun di atas kaidah ini, banyak permasalahan dalam bab fikih yang dibangun di atas kaidah ini, diantaranya mengembalikan barang yang rusak dan segala macam khiyar menurut sifat yang disyaratkan dalam akad, dan takzir pembeli yang muflis, yang bangkrut, pembeli yang pelit, yang larangan tasarruf terhadap harta bendanya dengan segala macamnya. Suf'ah untuk menolak terjadi mudarat dalam bagian kisos, hudud, kifarah, mengganti barang yang rusak, mengangkat pemimpin, mengangkat kodi, hakim ya, membela diri dari orang yang berbuat jahat, mempasah itu mencerai atau meminta cerai sebab aib atau tidak mempunyai suami, memberi nafkah dan lain-lain. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah ini, kaidah-kaidah lain berkaitan dengan kaidah ini antaranya adalah ad-daruratu tubiul mahdzurat, kemudaratan itu membolehkan yang dilarang. Dalam ibarat lain disebutkan la haram ma'a darurat wala karaha ma'a hajat. Tidak ada hukum haram ketika ada darurat, tidak ada hukum makruh ketika ada hajat. Kemudian kaidah selanjutnya ma abiyahu li daruruti yaqduru biqadariha. Sesuatu yang dilakukan karena darurat tidak ditambah hanya sekedar kedaruratannya. Kemudian kaidahnya majaza li udri batala bizawalihi. Apa saja yang kebolehannya karena uzur halangan, maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya uzur tersebut, gitu ya. Kemudian persaksian atas paksa karena sakit atau yang lainnya dianggap batal apabila telah hadir saksi yang asli pada hakim. Tayamum batal lantaran diketemukan air sebelum waktu sholat. Jadi ada sebuah kasus, ada orang pemuda ketika masuk waktu sholat, dia tidak ada air, cari air, tidak ada air. Ketika mencarinya, kemudian berbeda pendapat, berdebat si dua orang pemuda ini. Ketika mendapat air, yang satu wudu, yang satu lagi nggak diulangi sholatnya, maka kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah hukumnya? Yang satu lagi yang tidak diulangi sholatnya itu mendapat pahala 2 pahala, apa 1 pahala. Kemudian yang satu lagi diulangi sholatnya dengan cara menemukan air itu wudu dengan air, maka dia dapat 2 pahala. Jadi dua-duanya tidak masalah, gitu. Kemudian kemudaratan tidak bisa hilang dengan kemudaratan lain, adalah yazalu bidaruri, sebab jika bisa dihilangkan oleh kemudaratan yang lain maka tidak benar pernyataan kaidah ad-daruri yazalu, sesuatu yang harus dihilangkan. Kemudian kaidah selanjutnya, menolak kerusakan harus dilakukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jika terjadi berlawanan antara mafsadah, kerusakan dan masalah, maka yang dilakukan adalah penolakan kerusakan karena tuntutan syariat untuk meninggalkan larangan lebih kuat daripada tuntutan terhadap perintah. Sebab Nabi, apabila aku memerintahkan kepadamu suatu perintah, maka kerjakanlah semampumu, dan apabila aku melarang kamu suatu perbuatan, maka tinggalkanlah. Dari sini dapat dipahami bahwa meninggalkan perkara wajib diperbolehkan hanya dengan adanya kesulitan yang ringan, seperti meninggalkan sholat, saum ketika saum Ramadan. Sedangkan dalam masalah larangan tidak ada keringanan untuk dilanggar, apalagi dosa-dosa besar tuh. Jadi tidak ada keringanan dalam larangan, hanya perintah-perintah saja. Kemudian idza ta'arrudus masalah mafsadah warwa. Ya, apabila terjadi perlawanan atau kerusakan dan kemaslahatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajih, yang kuat di antara keduanya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Jadi khamar yang memabukkan dan judi itu haram. Jadi sungguh maslahat harus diperhatikan, keberesan, kebaikan itu harus diperhatikan, karena kemaslahatan tersebut mengalahkan mafsadat, kerusakan, kejahatan, keburukan. Misalkan bohong adalah kerusakan yang diharamkan tuh. Menipu, ngebohong itu haram. Akan tetapi ketika ada maslahat yang melebihi, maka diperbolehkan. Contoh berbohong untuk mendamaikan orang atau istri yang berselisih gitu. Berbohong itu diperbolehkan kalau untuk mendamaikan atau untuk sebuah kebaikan. Tadinya berbohong, menipu dan yang lainnya itu
adalah diharamkan mafsadah. Kemudian kaidah selanjutnya al-hajatu qad tanazzalu manzilatal darurati 'amatan kanat aw khassah. Kedudukan hajat itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Di antaranya adalah disyaratkannya ijarah, ji'alah, hiwalah dan lain-lain. Khusus menambal wadah menggunakan perak diperoleh ketika ada keperluan, memakai sutra karena ada kutu dan gatal, dan masih banyak contoh lain yang telah diterangkan dalam kitab Babadawi. Kaidah manfaatnya ada kaidah ini adalah dalam kaidah ini ada 5 tingkatan, yaitu darurat, kebutuhan, manfaat, berhias dan berlebihan. Silakan. Kaidah kelima yang terakhir al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Hal yang berkaitan dengan kaidah ini sumbernya adalah jadilah engkau pemaaf dan suluhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpanilah daripada orang yang bodoh. Uruf itu adalah adat kebiasaan dan bergaul dengan mereka secara patut. Ma'ruf adalah maupun yang dikenal oleh akal dan terima oleh umat. Ma'ruf, kebaikan. Permasalahan fikih yang bisa diuraikan di atas kaidah ini adalah tak terhitung banyak bisa diuraikan dengan kaidah ini. Di antaranya usia wanita haid, usia inzal, paling sedikit rata-rata yang paling banyak masa haid, nifas dan suci. Patokannya banyak atau sedikit, gerakan yang membatalkan sholat, mendirikan sholat Jumat dan khutbahnya, hukum ijab dan qabul, mengucapkan salam dan menjawabnya, mengundur waktu, mengembalikan barang cacat yang tidak diperbolehkan, batas penyimpanan harta yang dicuri, batas melepas binatang ternak pada waktu siang dan malam. Jika di suatu negeri berlaku kebiasaan yang berlawanan dengan kebiasaan yang ada, maka bisa diberlakukan juga kebiasaan negeri tersebut. Syarat kebiasaan bisa berlaku suatu hukum. Jadi syarat adat bisa berlaku hukum adalah kebiasaan tersebut masih berlaku. Jika tidak berlaku maka tidak bisa menjadi hukum dan perlu adanya penjelasan. Misalkan jika di satu negeri berlaku muamalah menggunakan beberapa mata uang dan tidak ada yang lebih dominan dalam penggunaannya, maka harus ada penjelasan. Jika tidak dijelaskan maka akan jual beli itu akan tidak sah gitu. Faedah pertama, kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tidak bisa menduduki kedudukan syarat. Gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya tentang kebiasaan. Ini ada batas. Contohnya tadi segala sesuatu yang datang dari syariat secara mutlak dan tidak ada patokan baik dari segi syariat maupun bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Contohnya batas penyimpanan harta bagi hukum pencurian, batas terpisah dalam jual beli dan qadb ya serah terima ya, batas masa haid dan ukurannya gitu. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian tulis jawabannya di buku masing-masing.